Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Apa? Semua zombie abadi mendengar kata-kata Fang Yuan dan terkejut. Kamu, omong kosong. Bo Dan merasakan rasa terhina yang kuat saat dia meledak dalam amarah. Shark Demon menyipitkan mata, dia menatap Bo Dan Fang Yuan, ekspresinya menjadi gelap, apa yang terjadi? Bo Dan mengertakkan gigi karena marah, dia berkata, Lord Shark Demon, saya bersedia menggunakan reputasi saya selama bertahun-tahun sebagai jaminan, tidak ada masalah dengan tindakan saya sekarang. Xing Xiangzi ini mungkin terlihat seperti seorang pria terhormat. Bo Dan menunjuk ke arah Fang Yuan, tapi dia adalah berpikiran kecil yang cemburu dengan kemampuan orang lain. Dia pasti melihat penampilan unggulku dan memutuskan untuk memfitnahku. Lord Shark Demon dan semua orang, tolong lihat kebenarannya. Saya paling jelas tentang kemampuan saudara Xing Xiang. Menurutku, kamu adalah. Bai Yun Seng sangat marah, dia segera membalas. Kalian semua, diam. Melihat situasinya menjadi tidak terkendali, Shark Demon berteriak. Dia menoleh ke Fang Yuan, Xing Xiangzi, apa yang harus kamu katakan? Fang Yuan tersenyum pahit, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Melihat sikap ini, alis Su Baimen terangkat. Tapi Fang Yuan melanjutkan, namun, saya punya pertanyaan, untuk Sir Bo Dan. Fang Yuan tidak marah, dia memiliki sikap sopan, jika dibandingkan dengan keadaan histeris dan hiruk-pikuk Bo Dan, ada kontras yang jelas. Bo Dan melihat sikap Fang Yuan dan merasa lebih cemburu dan benci, dia mendengus, pertanyaan apa yang kamu miliki? Fang Yuan tersenyum ringan, dia menatap Bo Dan saat dia mencoba menghasutnya, jika saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani menjawab yang sebenarnya? Bo Dan mengertakkan gigi, dia tahu bahwa ini adalah jebakan Fang Yuan, tetapi dia tidak bisa lagi mundur sekarang, dia memaksa kata-kata keluar dari tenggorokannya, silakan tanya. Fang Yuan menghela nafas, dia menunjukkan ekspresi, saya tidak ingin berkonflik dengan orang-orang, namun orang-orang datang dan menemukan masalah dengan saya, dia berkata, saya akan bertanya kepada Anda, berapa banyak cacing gu tersembunyi yang ada sekarang dalam gerakan pembunuh medan perang bumi beku hujan beku ini. Shark Demon dan yang lainnya menatap erat ke arah Bo Dan. Jantung Bo Dan melonjak, dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia hanya berhasil mengulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Pertanyaan Fang Yuan seperti belati yang menusuk langsung ke hati Bo Dan. Bo Dan hanya menemukan satu tempat di mana ada cacing gu yang tersembunyi, setelah menyimpulkan, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dan bertindak untuk menghancurkan cacing gu. Sekarang cacing gu ini dihilangkan, pasti akan ada kekurangan baru yang tidak ada sebelum terbentuk. Tetapi jika Bo Dan ingin menyimpulkan lokasi cacing gu yang lebih tersembunyi, dia akan membutuhkan waktu. Bo Dan berpikir untuk berbohong, tetapi pada saat berikutnya, dia menyangkal ide bodoh ini. Karena ini sangat mudah untuk diverifikasi. Jika dia mengatakan bahwa suatu area telah menyembunyikan cacing gu, dia bisa diberitahu untuk menyerangnya untuk ditunjukkan kepada semua orang. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bo Dan tidak bisa berkata-kata, dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Tetapi segera, dia mengerti bahwa dia tidak bisa berbohong, dia dengan keras menjawab, jika Anda ingin mencari bantuan dari saya akan memuaskan Anda. Beri aku waktu, aku akan memberimu setelah aku selesai. Menyimpulkan, Gu Immortal semuanya memiliki kecerdikan mereka sendiri, setelah mendengar kata-kata ini, penampilan mereka tetap tanpa emosi, tetapi mereka menggelengkan kepala secara internal. Keadaan menyedihkan Bo Dan terpatri di benak semua orang. Gu Immortals ini tentu saja bukan idiot, mereka mengerti bahwa Bo Dan berbicara tanpa kepercayaan diri yang cukup. Xing Xiangzi telah mengekspos Bo Dan hanya melalui sebuah pertanyaan. Bai Yun Seng memandang Bo Dan dengan sedikit kasihan, dia menghela nafas dalam hati, hanya dengan kemampuanmu, kamu ingin bersaing dengan Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa Bo Dan akan menjawab seperti ini, dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Bo Dan pasti hanya menyimpulkan satu kekurangan. Tapi cacing gu yang tersembunyi ini hanyalah jebakan. Jika Anda melanjutkan pengurangan dan memiliki lebih banyak kesabaran, Anda akan menemukan lebih banyak kekurangan dan cacing gu yang tersembunyi.
Dengan begitu, Anda mungkin mulai memahami betapa gegabahnya tindakan Anda. Aduh. Bibir Bodan bergerak-gerak, dia telah memikirkan jawaban, dia mencoba merepotkan Fang Yuan, kalau begitu beritahu semua orang betapa tidak pantasnya tindakanku. Bagaimana saya menyebabkan lebih banyak masalah? Jebakan macam apa cacat ini? Haha, kamu harus menjawab dengan benar, Lady Su Baimen memiliki metode deteksi kebohongan. Cacat ini secara alami bukan jebakan. Fang Yuan tidak bisa menjawabnya. Tapi Fang Yuan juga telah menyiapkan tanggapannya, dia tertawa, warisan jalan kebijaksanaan saya unik, bagaimana saya bisa membocorkannya di sini? Bodan, kamu membuat skema yang bagus, kamu ingin diam-diam mempelajari teknik jalan kebijaksanaanku. Omong kosong. Bodan marah. Bodan berbicara dengan kasar, tetapi Fang Yuan tidak senang, dia memandang Shark Demon. Shark Demon mengerutkan kening dalam-dalam, dia adalah seorang pengamat, menyaksikan Fang Yuan dan Bodan berdebat jalan keluar. Fang Yuan mengerti bahwa Shark Demon masih bias terhadap Bodan dari satu pandangan ini. Ini tidak aneh. Shark Demon dan Bodan adalah anggota Zombie Alliance. Mereka telah bekerja sama berkali-kali dan telah menghabiskan banyak waktu bersama. Seperti kata pepatah, seorang kenalan mungkin tidak menabur perselisihan di antara teman-teman. Ini baru pertama kalinya Fang Yuan bertemu Shark Demon, dia adalah orang asing. Bodan dan Shark Demon memiliki hubungan yang jauh lebih dekat. Fang Yuan tertawa, ekspresinya berubah saat dia menatap Bodan dengan jijik, dia berkata dengan jijik, badut bodoh, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik. Mengatakan demikian, jari-jari Fang Yuan bergerak seperti pedang, menggambar garis di udara. Starlight terbang keluar dari ujung jarinya, mereka berhenti di udara, dekat atau jauh darinya. Di sini, di sini, di sini, dan semua tempat lain ini, mereka telah menyembunyikan Gufana. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencoba menyerang mereka sendiri. Misalnya, titik ini membutuhkan serangan jalur api untuk menghancurkan cacing Gu. Titik itu membutuhkan teknik jalur es untuk diekspos, sebelum menggunakan petir untuk menghancurkan cacing Gu. Dan untuk titik ini, jika Anda ingin menghancurkan Gufana, Anda harus menunggu sampai gelombang berikutnya untuk menghancurkannya. Fang Yuan berbicara dengan cepat saat bintik-bintik cahaya bintang melayang di udara, ada 8 atau 9 di antaranya. Gu Immortal semuanya cerdik, Fang Yuan memberitahu mereka lokasi cacing Gu yang tersembunyi dan metode untuk menghancurkannya secara rinci. Dia jelas tidak takut mereka mencobanya. Keyakinan yang begitu kuat membuat mereka mempercayainya tanpa keraguan. Bodan menatap dengan mata terbuka lebar, dia tidak tahu bagaimana menegurnya. Dia menjadi gelisah, dia ingin mengambil tindakan, saya ingin melihat apakah kata-kata Anda benar. Tunggu. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menghentikan Bodan. Bodan tidak bisa lagi mundur dari ini, dia menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa setelah mendengar itu. Dia menunjukkan senyum dingin, kenapa, Xing Xiangzi, apakah kamu takut? Fang Yuan menghela nafas, melirik Bodan, dia seperti orang dewasa yang melihat seorang anak nakal, Bodan hampir melompat marah. Fang Yuan berbicara, memang ada cacing Gu yang tersembunyi di sini, saya tidak takut siapapun yang menyelidikinya. Tetapi area ini tidak apat dirusak. Sama seperti apa yang Anda lakukan sebelumnya, ini adalah jebakan yang saling berhubungan. Jika dihancurkan, itu akan memengaruhi seluruh gerakan pembunuh medan perang, tidak hanya deduksi jalan kebijaksanaan saya menjadi benar-benar usang, saya bahkan harus memulai ulang dari awal. Semua area yang saya tunjukkan ini memiliki koneksi yang merepotkan, saya tidak dapat menyimpulkan titik mana yang aman dan mana yang tidak. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan menoleh ke zombie abadi Shark Demon, membungkuk, Lord Shark Demon, saya benar-benar minta maaf, ini karena saya tidak cukup baik. Melihat sikap rendah hati Fang Yuan, itu seperti ejekan halus. Kelopak mata Bodan berkedut, dia ingin melompat dan mencabut semua janggut putih Fang Yuan, merobek jubah birunya yang menginjaknya dan menggiling wajah bersih dan merah muda Fang Yuan ke tanah yang kotor. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, karena Shark Demon mengembalikan busurnya ke Fang Yuan. Fang Yuan baru saja berbicara dan membungkuk kepada Shark Demon. Dari sudut pandang Shark Demon, dia adalah pemimpin mereka, dia harus memiliki sopan santun. Selain itu, Xing Xiangzi adalah teman baik Bai Yunseng,
dia telah memperkenalkan yang pertama. Sekarang Xing Xiangzi membungkuk kepada Shark Demon, bagaimana mungkin Shark Demon tidak membungkuk? Aliansi zombie berada di jalan yang benar, meskipun anggotanya berasal dari mana-mana dan sebagian besar berasal dari jalan iblis, begitu mereka memasuki aliansi zombie, mereka harus bertindak seperti anggota yang tepat dari jalan lurus dan mengikuti aturan. Juga, setelah mendengar percakapan mereka, Shark Demon memahami situasinya. Menurutnya, pencapaian jalan kebijaksanaan Xing Xiangzi lebih tinggi dari Bodan. Bakat seperti itu dibutuhkan dalam upayanya di masa depan untuk menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu, dia harus membungkuk sebagai imbalan sebagai sopan. Setelah itu, Shark Demon berbicara dengan nada yang sangat sopan, saya sangat tercerahkan oleh kata-kata saudara Xing Xiang, saya ingin tahu bagaimana kita harus melanjutkan dari sini. Shark Demon berada di peringkat 7, meskipun dia adalah zombie abadi, dia adalah ahli terkenal di Laut Timur. Dia berinisiatif untuk menyebut Xing Xiangzi, saudara, menurut pendapat semua orang, sikap Shark Demon benar-benar sangat lembut. Fang Yuan tersenyum pahit, itu semua karena kemampuanku yang rendah, sebelumnya aku memiliki sedikit inspirasi dan tidak ingin menghancurkan cacing gu itu karena akan menyebabkan kerja kerasku, saya cemas dan berbicara tanpa pertimbangan. Sai, kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal, saya hanya ular yang lemah, sementara semua orang di sini adalah naga ahli. Bodan sangat marah, dia bernapas kasar, matanya merah. Kata-kata Fang Yuan rendah hati, semua kata-katanya, dengan pertimbangan, wajah Bodan, tetapi dia benar-benar menamparkan Bodan dengan keras berkali-kali. Namun kali ini, Bodan tidak membalas. Dia sangat marah, tetapi dia juga merasa tidak yakin. Warisan jalan kebijaksanaannya sangat tidak lengkap, jauh lebih rendah dari Fang Yuan. Karena Fang Yuan dapat mengungkap begitu banyak kekurangan di sini. Bodan juga tahu bahwa dia tidak bisa menandingi Fang Yuan, dia hanya menolak untuk mengakui kebenaran. Jangan bilang, apakah saya benar-benar melakukan kesalahan? Gu Fana ini benar-benar jebakan seperti yang dikatakan Xing Xiangzi terkutuk itu. Bodan yang malang, dia dijebak oleh Fang Yuan, tetapi bahkan dia sendiri telah jatuh ke dalam keraguan diri. Penglihatan periferal Fang Yuan tertuju pada Bodan, dia mengamati semua ekspresi dan reaksinya. Fang Yuan tersenyum pahit dan rendah hati di luar, tetapi dia tertawa dingin di dalam. Dia sudah lama ingin mundur. Gelombang serangan berikutnya akan sangat kuat. Jika mereka ceroboh, beberapa Gu Immortal ini mungkin mati. Bahkan jika mereka bisa menahannya, pengeluaran esensi abadi mereka pasti akan parah. Kehilangan parah seperti itu akan membuat Gu Immortals merasakan kesusahan yang parah, tetapi Fang Yuan tidak punya cara untuk membongkar gerakan pembunuh medan perang ini. Pada saat itu, Gu Immortals akan menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya, namun Fang Yuan, yang merupakan harapan mereka, tidak akan membuat kemajuan, mudah untuk membayangkan betapa tidak bahagianya mereka bersamanya. Jadi, kerendahan hati Fang Yuan bukan hanya untuk mengejek Bo dan dengan sengaja, dia mencoba menanam benih di benak para makhluk abadi ini. Kita pasti harus mundur, tetapi cara kita mundur adalah pertanyaannya. Fang Yuan, setelah memikirkan saat ini, melirik Bodan, sebelum berbicara kepada Shark Demon, hanya ada sedikit waktu sampai gelombang serangan berikutnya, dengan perubahan ini, upaya saya sebelumnya telah, saya hanya bisa memulai ulang dan mencoba lagi, tetapi saya tidak akan berbohong, ada sedikit harapan untuk sukses, saya membutuhkan lebih banyak waktu dari sebelumnya. Yang terpenting, gelombang serangan ini akan sangat kuat, menurut saya, kita harus mundur sekarang. Yang abadi tidak mau menyerah sekarang, mereka sudah mencapai langkah ini. Shark Demon berkata, saya harap saudara Xing Xiang akan mencobanya. Dengan demikian, Fang Yuan berpura-pura duduk di udara saat dia menutup matanya. Segera, gelombang serangan kelima datang, badai jarum es menghujani saat lusinan monster salju menyerbu ke arah Gu Immortals. Ombaknya jauh lebih kuat seperti yang diharapkan. Ayo pergi, ini baru permulaan, dan itu sudah sangat sulit. Bodan, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Ekspresi Bodan gelap, dia mengertakkan gigi, tatapannya dingin. Dia bisa merasakan Gu Immortals menatapnya, itu lebih menyakitkannya daripada hujan es. Kata-kata Gu Immortals seperti cambuk yang menyerang jiwanya. Xing Xiangzi, Xing Xiangzi.
Dia berteriak secara internal, meneriakkan nama ini, sayang sekali ini hanya nama palsu. Setelah bertahan beberapa saat, Shark Demon melihat bahwa Fang Yuan tidak membuat kemajuan, evaluasinya terhadap keuntungan dan kerugian kali ini telah benar-benar berbalik, dia hanya bisa memeras kata, mundur. Suasana perjamuan sangat kohesif. Meskipun serangan terhadap tanah yang diberkati Yulu ini menyebabkan semua orang akhirnya menderita kerugian, setelah mereka pergi, Shark Demon masih dengan ramah mengundang Bai Yun Seng dan Fang Yuan ke rumahnya sebagai tamu. Pria Bai Yun Seng seperti sebelumnya Immortal Gu adalah sesuatu yang dibutuhkan Shark Demon. Fang Yuan, yang berada di bawah identitas Xing Xiangzi, memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan yang mendalam. Shark Demon dan Su Baimen melihat nilainya, terutama dalam upaya mereka untuk menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu. Dengan demikian, Shark Demon mengundang Fang Yuan dan Bai Yun Seng, itu tidak mengejutkan. Shark Demon tinggal di tempat bernama Shark Sea. Ini adalah wilayah laut yang luas, lebih dari 3 juta kilometer persegi. Laut Hiu ini berukuran mirip dengan Laut Cina Selatan di bumi. Artinya, seolah-olah seluruh Laut Cina Selatan adalah milik Shark Demon saja. Segala sesuatu di dalam wilayah laut, jenis hiu yang tak terhitung jumlahnya, rumput laut dan tanaman air, bebatuan di dasar laut, air laut dalam jumlah besar, semuanya adalah kerasukan iblis hiu. Seperti di dataran utara, di mana padang rumput subur dibagi di antara orang-orang, di Laut Timur, wilayah laut yang kaya akan sumber daya juga didistribusikan di antara orang-orang. Meskipun Shark Demon adalah zombie abadi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan wilayah laut ini. Istananya berada di dasar laut, di tengah area Laut Hiu ini. Selama jamuan makan, ada segala macam makanan dari Laut Timur, enak dan dipenuhi dengan cita rasa lokal. Tidak peduli apa niat kedua belah pihak, di permukaan, ini adalah perjamuan yang sangat efektif, ada suasana yang harmonis. Shark Demon menikmati anggurnya yang lezat, meskipun dia adalah zombie abadi, dengan bantuan cacing Gu, dia bisa mendapatkan kembali indera perasanya untuk sementara. Segera setelah itu, dia meletakkan cangkir anggurnya, sesuai keinginannya, puncak istana Ni yang megah dan indah menjadi transparan. Semuanya, lihatlah, ini adalah hiu tombak ilahi, ini adalah hiu emas yang menghancurkan gigi, dan di sana ada hiu harta karun besar skala perak. Ini semua adalah hewan peliharaan yang telah saya pelihara dengan banyak usaha. Shark Demon menunjuk, tidak menyembunyikan perasaan bangganya sama sekali. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat bahwa air laut gelap dan redup, lampu istana hanya bisa bersinar 10 meter di depan. Istana bawah laut bersinar dalam cahaya terang. Jika dilihat dari luar, itu seperti permata besar berbentuk aneh yang memancarkan cahaya hangat. Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh investigasinya, air laut yang gelap tidak bisa menghalanginya. Dia segera melihat hiu yang dimaksud Shark Demon. Hiu tombak ilahi bergerak sendirian, mereka memiliki penampilan yang aneh, ujung kepala mereka tajam, mereka berbentuk tombak panjang. Tubuh mereka tidak tertutup kulit hiu yang halus, tetapi memiliki tekstur bertulang. Hiu tombak ilahi berenang di laut, menyerang tanpa rasa takut. Tombak di kepala mereka sangat tajam, sementara tidak menghambat kemajuan mereka. Kemanapun mereka pergi, bebatuan bawah laut dihancurkan saat jalan setapak dibuat oleh mereka. Adapun hiu emas yang hancur, mereka adalah yang paling banyak, 2 hingga 300 dibentuk menjadi satu kelompok. Hiu ini memiliki gigi yang sangat kecil dan tajam, ketika hiu emas yang hancur membuka mulut mereka, Fang Yuan dapat melihat bahwa di mulut mereka, baik rahang atas maupun bawah, mereka memiliki 6 baris gigi tajam. Meskipun hiu emas ini adalah karnivora, mereka tidak memangsa ikan besar, melainkan mereka seperti paus, mereka hanya memakan ikan kecil dan udang. 6 baris gigi membentuk 6 pertahanan yang ketat, memisahkan pasir dari ikan dan udang, tidak peduli seberapa kecil ikan itu, mereka tidak bisa melarikan diri dari hiu emas. Hiu harta karun besar skala perak adalah yang terbesar, mereka akan berukuran sekitar paus kecil dari bumi. Hiu harta karun jenis ini hidup dalam keluarga yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Biasanya, mereka akan bergerak dengan santai, ketika makanan muncul, mereka akan bergerak cepat dan berburu.
Meskipun hiu harta karun besar skala perak memiliki tubuh yang besar, tubuhnya tidak cocok dengan kecepatan luar biasa yang bisa ditampilkannya. Begitu bergerak, kecepatannya sangat cepat, itu akan seperti kilatan petir perak di kedalaman laut. Hiu harta karun besar sisik perak memiliki sifat yang paling nakal, alih-alih berburu ikan lain, mereka memakan hiu lain sebagai makanan. Tentu saja, jika itu adalah hiu yang lebih kuat seperti hiu tombak ilahi atau hiu emas yang menghancurkan gigi, hiu harta karun tidak akan mengejar mereka jika mereka memiliki makanan yang cukup. Bagaimana, ikan yang saya pelihara, apakah mereka baik-baik saja? Shark Demon melihat bagaimana Fang Yuan dan Bai Yun Seng linglung, dia merasa sangat senang. Lebih dari baik-baik saja. Hiu-hiu ini semuanya lincah dan energik, mereka dibesarkan dengan baik. Wilayah laut ini memiliki segala macam makhluk yang hidup di habitat yang seimbang, hiu ini semua memiliki banyak cacing gu di dalamnya, saya bahkan melihat satu atau dua hiu binatang buas yang sunyi sebelumnya. Kata Fang Yuan. Bai Yun Seng juga menghela nafas, dia mengangguk, tidak heran Laut Timur adalah wilayah dengan sumber daya paling melimpah, wilayah laut ini sudah menunjukkan banyak hal bagiku. Shark Demon mengangkat kepalanya sedikit saat dia tertawa. Su Baimen ada di sampingnya, dia tersenyum, tolong jangan terlalu memujinya. Hobi suami saya adalah memelihara hiu ini di waktu luangnya, dia sangat menikmati mendengar pujian orang lain terhadap hiu ini. Selama perjamuan, baik itu Shark Demon atau Su Baimen, mereka jauh lebih ramah daripada di tanah yang diberkati Yulu. Keduanya dapat membedakan pekerjaan dari kehidupan sosial, selama acara-acara publik, mereka harus mengendalikan situasi, sehingga mereka tegas dan serius, tanpa sedikit pun kecerobohan. Secara pribadi, mereka ramah dan hangat, dengan membuat lelucon terkadang, mereka bisa membuat orang lain merasa jauh lebih dekat dengan mereka. Pasangan ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, mereka juga memiliki banyak pengalaman dalam interaksi manusia, tidak heran mereka bisa mendapatkan misi penting seperti menyerang tanah yang diberkati Yulu dari aliansi zombie setelah banyak persaingan. Meskipun Shark Demon dan Su Baimen telah berinvestasi banyak ke tanah yang diberkati Yulu, setelah membuat kerugian besar, kehilangan banyak kekayaan mereka, jika tanah yang diberkati Yulu berhasil diturunkan, Shark Demon dan Su Baimen akan menerima 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lebih banyak keuntungan. Sebagian besar zombie abadi tidak akan melakukan misi penting seperti itu. Hanya Su Baimen dan Shark Demon, para ahli veteran ini, yang memiliki dasar untuk mendukung pengeluaran yang sangat besar pada tahap awal. Mendengar pujian dari Fang Yuan dan Bai Yun Seng, Shark Demon tersenyum, kamu menyanjungku, hahaha. Sebenarnya, wilayah laut ini hanya menduduki peringkat ke-46 di antara daftar wilayah laut-laut timur. Di atas wilayah laut saya, ada wilayah laut yang indah dan elegan, wilayah laut bergelombang yang berkembang, dan wilayah laut emosi puitis Song Yi si klan Gu Immortal. Kalian berdua sudah lama tidak berada di Laut Timur, kalian mungkin belum pernah melihat 10 wilayah laut besar di Laut Timur. 10 wilayah laut ini semuanya luar biasa. Wilayah Laut Pelangi Pulau Pelangi, air lautnya indah dan dalam semua warna, namun warnanya tidak luntur. Wilayah laut hutan tak terbatas memiliki pepohonan setinggi ribuan meter yang tumbuh di bawah laut, mahkota pohon dapat menembus permukaan air, dan sejumlah besar pohon membentuk hutan bawah laut yang besar. Untuk wilayah laut duyung betina satu sangat asmara, ada duyung yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sana, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, menjadi salah satu dari 10 kekuatan super teratas Laut Timur. Bai Yun Seng mendengar semua ini saat ekspresinya membeku, dia menghela nafas lagi, dunia ini luas, alam juga luas, Laut Timur memiliki begitu banyak sumber daya yang berharga, dan bakat yang tak terhitung jumlahnya, kita benar-benar dapat merasakan betapa tidak pentingnya kita masing-masing. Dunga, hati Fang Yuan tergerak, dia memikirkan kenangan tertentu di kehidupan sebelumnya. Setelah makan makanan, perjamuan mencapai akhirnya, Shark Demon berkata, karena ini pertama kalinya kalian berdua berada di sini, saya telah menyiapkan beberapa hadiah kecil, tolong terima. Ini adalah cara yang jelas untuk meningkatkan hubungan mereka. Fang Yuan tidak menolaknya, dia ingin lebih dekat dengan Shark Demon, dia menunjukkan ekspresi gembira saat dia menangkupkan tinjunya, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Lord Shark Demon sebelumnya. Shark Demon tertawa terbahak-bahak,
dia bertepuk tangan, bagus, saya suka sifat terus terang dari Northern Plains Gu Immortals. Tetapi untuk hadiah yang saya siapkan, Anda harus mengumpulkannya sendiri. Aduh. Fang Yuan dan Bai Yunseng saling memandang dengan rasa bingung. Su Baimen menjelaskan sambil menyembunyikan senyumnya, kalian berdua mungkin tidak tahu, suamiku tidak terlalu sering mengundang tamu ke sini. Tetapi ketika dia melakukannya, dia akan memberi mereka beberapa hiu. Tamu harus menangkap hiu itu sendiri, berapa banyak dan jenis hiu apa yang mereka dapatkan, itu akan ditentukan oleh kemampuan tamu. Jadi itu saja. Bai Yunseng dan Fang Yuan menyadari. Tolong mulai bergerak. Anda hanya punya waktu 7 menit, selama periode ini, Anda harus tinggal di dalam istana, itu akan melanggar aturan jika Anda keluar. Kata Shark Demon. Bai Yunseng sangat tertarik, hiu-hiu ini dalam kondisi prima, mereka sangat berharga. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan sejumlah besar batu esensi abadi. Selain itu, ada hiu yang cocok untuknya di sini. Fang Yuan tersentuh, dia memikirkan sesuatu, bukankah ini perjamuan memancing hiu yang terkenal dari kehidupan saya sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, pada saat Fang Yuan datang ke Laut Timur, Shark Demon dan Su Baimen telah meninggal, penyebabnya tidak diketahui. Lautan hiu ini menjadi milik orang lain. Gu Immortal yang menempati tempat ini, Zhu Xingbo, sangat ramah dan memiliki jaringan persahabatan yang luas. Saat mengadakan jamuan makan, dia juga memainkan permainan ini, memungkinkan tamunya memancing hiu di istana. Ternyata asal-usulnya adalah Shark Demon, Gu Immortal Zhu Xingbo hanya menirunya. Memancing telah dimulai, mereka memiliki waktu terbatas, Fang Yuan menahan keinginannya untuk memasuki laut untuk melihatnya. Ada banyak kelompok hiu berenang bebas di dekat istana bawah laut. Di antara hiu ini, yang memiliki nilai tertinggi adalah hiu yang ditunjukkan Shark Demon sebelumnya, hiu tombak ilahi, hiu emas bergigi hancur, dan hiu harta karun besar skala perak. Tapi hiu ini tidak cocok untukku. Fang Yuan berpikir dalam benaknya. Yang cocok untuknya adalah hiu iblis darah dan hiu tanda bintang. Yang pertama cocok untuk tanah yang diberkati Hu Immortal setelah bencana darah, yang terakhir cocok untuk tanah yang diberkati bentuk bintang, mereka dapat dibesarkan di danau paling tengah. Namun, jumlah kedua jenis hiu ini jauh lebih sedikit daripada hiu tombak ilahi, hiu emas bergigi hancur, dan hiu harta karun besar skala perak. Itu karena keganasan hiu iblis darah dan hiu tanda bintang lebih rendah dari hiu tombak ilahi, hiu emas yang menghancurkan gigi, dan hiu harta karun besar skala perak. Istana bawah laut ini adalah tempat tinggal Shark Demon. Selama waktu normal, ketika Shark Demon punya waktu, dia akan melemparkan makanan segar dan menyebabkan hiu bertarung untuk mereka. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi tempat perlindungan hiu, kelompok hiu terkuat akan tinggal di sini. Sulit bagi Fang Yuan untuk mendapatkan hiu iblis darah dan hiu tanda bintang. Dia berada di dalam istana bawah laut, dia tidak bisa bepergian dan menangkap hiu di dalam air. Ini hanya permainan, Shark Demon tidak cukup murah hati untuk membiarkan orang lain menangkap hiu di wilayah lautnya dengan santai. Fang Yuan merasa menyesal, tetapi dia harus menyerah pada hiu iblis darah dan hiu tanda bintang. Adapun hiu tombak ilahi, hiu emas gigi yang hancur, dan hiu harta karun besar skala perak, dia tidak menginginkannya. Setelah 2 bulan akumulasi, dia sudah memiliki 5 hingga 600 batu esensi abadi. Dengan kekayaan seperti itu, dia tidak membutuhkan jumlah sekecil itu. Berapa banyak hiu tombak ilahi, hiu emas bergigi hancur, dan hiu harta karun besar skala perak yang bisa diperoleh dalam 7 menit? Fang Yuan tidak terampil dalam menangkap binatang buas, menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk menangkap binatang buas terlalu boros, kecuali dia mencoba menangkap binatang buas yang sunyi. Fang Yuan dengan cepat berpikir, dan memutuskan untuk membantu Bai Yunseng. Bai Yunseng ingin menangkap hiu garis awan yang memiliki tubuh kecil dan indah, mereka tidak hanya bisa bergerak di laut, mereka juga bisa terbang dan bertahan hidup untuk waktu yang lama, mereka cocok untuk tanah yang diberkati Bai. Namun, hiu garis awan mahir bersembunyi, jika bukan karena ini, mereka tidak bisa bertahan di dekat istana laut di antara 3 kelompok hiu. Memancing hiu Bai Yunseng mengalami masalah di awal. Targetnya adalah hiu garis awan, tetapi hiu tombak ilahi,
hiu emas bergigi yang hancur dan hiu harta karun besar skala perak tidak hanya akan melihat dari samping. Seperti asap yang menyebar di laut, metode Bai Yun Seng menggerakkan ketiga kelompok hiu ini. Sejauh yang mereka ketahui, tempat suci ini adalah wilayah bersama mereka, dan sekarang anomali muncul. Seperti binatang buas yang wilayahnya diserang, mereka secara alami harus memberi pelajaran kepada para penjajah berani ini. Bai Yun Seng menghususkan diri dalam penyembuhan dan tidak mahir memancing, ketiga kelompok hiu ini menyebabkan gangguan besar baginya. Setelah Fang Yuan membantu, gangguan sebagian besar dihilangkan. Bai Yun Seng merasakan tekanannya terangkat dan segera mengiriminya tatapan bersyukur. Fang Yuan tersenyum ringan dan mengangguk ke Bai Yun Seng, tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, dengan kerja sama Fang Yuan, Bai Yun Seng mampu menangkap hiu garis awan dalam jumlah ideal. Saya berterima kasih kepada Tuan Iblis Hiu dan Tuan Su Bai Men. Bai Yun Seng telah mendapat keuntungan, jadi dia berdiri dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada keduanya. Kalian berdua memang memiliki hubungan yang dalam. Shark Demon menghela nafas pelan. Setelah mengobrol sebentar, perjamuan ini mencapai akhir, baik tamu maupun tuan rumah menikmatinya sepenuhnya. Shark Demon secara pribadi menemani Fang Yuan dan Bai Yun Seng keluar dari wilayah laut. Mereka melihat sampai keduanya menyusut menjadi ukuran semut di cakrawala. Tatapan Su Bai Men melintas saat dia tiba-tiba berbicara, sayang, apa pendapatmu tentang Xing Xiang Zi ini? Senyum Shark Demon menghilang sepenuhnya dan tatapannya berubah menyendiri, orang ini tampak rendah hati tetapi sebenarnya sombong dan juga memiliki banyak pikiran tersembunyi, dia berbeda dari Bai Yun Seng dan bukan seseorang yang mudah dihadapi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Bo dan terlalu tidak berguna, dia dipimpin oleh Xing Xiang Zi dari awal hingga akhir. Bo dan adalah orang di pihak kita, tetapi dipermalukan seperti itu oleh Xing Xiang Zi. Rasa malu Bo dan menyebabkan saya kehilangan muka juga. Xing Xiang Zi ini melakukan apapun yang dia inginkan sejak dia datang, ada kekejaman di balik penampilannya yang lembut, dia bukan orang yang baik. Jika saya memiliki temperamen saya sebelumnya, saya sudah memberinya beberapa tamparan keras dan mengajarinya untuk patuh. Dia akan belajar bahwa ini adalah Laut Timur dan bukan dataran utara. Su Bai Men buru-buru menghibur, sayang, tenangkan amarahmu, tipe orang dengan keterampilan ini secara alami akan memiliki kesombongan. Adapun hilangnya ketenangan Bo dan kali ini, itu juga bisa dibenarkan. Pikirkanlah, area laut pribadinya telah ditempati selama bertahun-tahun oleh Blazing Heaven Demones dan dia masih belum berniat untuk mengembalikannya. Bo dan baru-baru ini pergi untuk memohon tetapi malah dipukuli dengan buruk oleh Blazing Heaven Demones. Blazing Heaven Demones adalah zombie abadi Northern Plains, jadi Bo dan secara alami memandang Northern Plains Gu Immortals dengan marah. Selain itu, dia kehilangan wilayah laut pribadinya dan tanpa sumber penghasilan lain, dia berada dalam keadaan yang sangat tegang. Hadiah dari menyerang tanah yang diberkati Yulu berlimpah dan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyelamatkan dirinya dari kemiskinan. Namun, Xing Xiang Zi tiba dengan metode jalan kebijaksanaan yang lebih baik darinya, tidak dapat dihindari bagi Bo dan untuk marah karena sumber pendapatannya dicuri. Ini adalah masalah yang sangat penting baginya, sehingga juga tidak dapat dihindari baginya untuk kehilangan keadaan pikirannya yang biasa. Saat dia mendengar ini, mata Shark Demon menjadi cerah, dan dia menatap Su Bai Men dengan ekspresi tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba berbicara tentang Bo dan dengan sangat baik? Ah, pasti Bo dan diam-diam mengirimi hadiah besar kepadamu, kan? Su Bai Men menutup mulutnya sambil tertawa, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ini bukan hadiah besar, hanya es obat seukuran telapak tangan. Shark Demon, bagaimanapun, sangat terkejut, meskipun jumlah es obat ini kecil, itu adalah bahan abadi peringkat 8 asli, di mana Bo dan menemukan ini. Dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk melindungi perannya. Su Bai Men dengan ringan menggelengkan kepalanya, Bo dan sepertinya tidak menarik perhatian, tetapi untuk bisa meraih kesuksesan ini, dia bukan karakter yang sederhana. Shark Demon berkata dengan suara yang dalam, sepertinya Bo dan benar-benar ingin menangkap kesempatan ini. Dia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman dalam situasi ini, tetapi bahkan jika dia tidak kompeten, dia juga memiliki kegunaan. Xing Xiang Zi memiliki kemampuan yang hebat,
tetapi dia adalah orang luar, saya pasti ingin membawa Bodan, hanya untuk menjaga Xing Xiangzi ini tetap terkendali dan menghentikannya menjadi dominan di masa depan. Jika kita membiarkannya sombong dan kurang ajar karena bakatnya, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika ketika kita menyerang tanah yang diberkati, kita terjebak olehnya, lalu apa yang akan kita lakukan? Kami tidak mengerti metode jalan kebijaksanaan, tetapi dengan Bodan, kami dapat membuat Xing Xiangzi menahan diri dan mencegahnya membuat kenakalan. Su Baimen menenangkan pikirannya, menatap dengan melamun pada pria yang sangat dia cintai ini, suamiku benar-benar paling mampu, Bodan dan Xing Xiangzi bermain di tanganmu, dan tidak akan bisa menciptakan masalah. Hahaha, sayang, jangan terlalu memujiku. Fang Yuan mengikuti Bai Yunseng ke pulau tanpa nama. Pulau tanpa nama ini adalah rumah Bai Yunseng sebelumnya. Itu sangat kasar, tetapi karena Bai Yunseng, secara bertahap mulai menjadi sedikit terkenal di kalangan Gu Abadi Laut Timur. Dalam invasi ke tanah yang diberkati Yulu ini, Shark Demon harus kembali dalam kekalahan setelah babak yang sulit. Untuk melakukan invasi lain, mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan. Bai Yunseng ingin menggunakan waktu luang ini untuk memenuhi banyak permintaan yang dia terima di masa lalu. Orang harus mengatakan bahwa landscape as before, kali ini. Jalur Immortal Gu, sangat dicari. Sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja, akan selalu ada beberapa masalah yang muncul dari waktu ke waktu di wilayah laut yang dikelola Gu Immortals. Landscape as before memiliki efek yang luar biasa dalam aspek ini dan menunjukkan hasil instan. Fang Yuan, bagaimana kalau datang bersamaku, kita bisa saling menjaga di satu sisi dan aku juga bisa memperkenalkanmu kepada orang lain. Dengan perjalanan ini, Anda juga bisa berkenalan dengan Gu Immortals di dekatnya. Bai Yunseng menyarankan. Saran ini sangat tepat, tetapi Fang Yuan sudah punya rencana, seperti yang dia katakan kepada Bai Yunseng dengan senyum masam, Bai Tua, lebih baik jika Anda tidak membiarkan orang lain mengetahui hubungan kita sebanyak mungkin. Karena hal yang akan kulakukan mungkin akan melibatkanmu. Bukankah perjalanan ini untuk mendapatkan bagian dari tanah yang diberkati Yulu, lalu bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur? Bai Yunseng merasakan sesuatu yang salah dari nada suara Fang Yuan, sepertinya dia akan membuat masalah. Berkenaan dengan kemampuan Fang Yuan untuk menciptakan masalah, Bai Yunseng memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu. Pendirian di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan 88 gedung yang sejati oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dihancurkan karena Fang Yuan. Selain itu, ini dicapai ketika Fang Yuan masih manusia. Sekarang, dia adalah zombie abadi, kemampuan untuk menciptakan masalah ini pasti meningkat tajam. Fang Yuan, kamu tidak boleh bertindak sembrono. Apa yang kamu rencanakan? Bai Yunseng dengan cemas menatap Fang Yuan. Kakakku yang baik, jangan khawatir, aku melakukan ini untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Fang Yuan menghibur. Jangan panggil aku kakak laki-laki, orang yang terampil adalah seorang guru, aku masih belum memiliki cukup kualifikasi untuk menjadi kakak laki-lakimu. Bai Yunseng buru-buru menjabat tangannya, dengan cemas menanyakan detailnya. Fang Yuan mengungkapkan sedikit, Bai Tua, pernahkah kamu memikirkan betapa tidak pantasnya bagiku untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur? Bai Yunseng berkedip, meskipun Anda berada di bawah identitas Gu Immortal Dataran Utara, Laut Timur memiliki kasus Gu Immortal dari wilayah lain yang bergabung dengan pasukan lokal mereka. Selain itu, aliansi zombie Laut Timur ini adalah markas utama aliansi zombie di kelima wilayah, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Cabang aliansi zombie lainnya tidak merekrut Gu Immortal yang masih hidup, tetapi aliansi zombie Laut Timur merekrut mereka. Identitas Anda tidak akan menimbulkan masalah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mereka seperti Bodan yang telah bergabung dengan aliansi zombie adalah mereka yang menjalani kehidupan yang menyedihkan dan hampir tidak bisa mengikis. Orang-orang seperti ini berada di lapisan bawah di antara Gu Immortals. Posisi mereka di aliansi zombie bahkan lebih rendah dari zombie abadi. Tapi aku, Xing Xiangzi, berbeda. Belum lagi Gu abadi saya memiliki metode jalur kebijaksanaan yang kuat yang dapat menyimpulkan gerakan pembunuh medan perang di tanah yang diberkati Yulu. Orang-orang seperti saya, tidak peduli bagaimana kita hidup, kita tidak mungkin bergabung dengan aliansi zombie.
Selama aku mengungkapkan sedikit niat untuk melakukannya, aku percaya kekuatan jalan lurus lainnya akan menyambutku dengan hangat. Itu masuk akal. Bai Yun Seng mengangguk, bergabung dengan kekuatan ini berarti kehilangan kebebasan. Terutama untuk Gu Immortal asing seperti kami, pemantauan dan pembatasannya jauh lebih ketat. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak pembudidaya sendirian? Jadi, bagi Gu Immortal sepertiku untuk bergabung dengan aliansi zombie, itu tidak hanya harus menjadi keinginanku sendiri, tetapi juga membutuhkan tekanan eksternal yang kuat. Fang Yuan mengangguk. Mata Bai Yun Seng bersinar terang, saat dia bertanya, tekanan apa? Fang Yuan tersenyum sebelum dengan ringan mengajukan pertanyaan yang membuat Bai Yun Seng pucat, manakah kekuatan super terdekat dari sini? Klan Song adalah raksasa yang telah menduduki Laut Timur selama ratusan tahun. Klan ini adalah eksistensi yang berada di 10 besar bahkan di antara banyak kekuatan super di Laut Timur. Jumlah resmi Gu Immortal yang diketahui publik di klan adalah 18. Tetua tertinggi pertama klan Song, Song Qiyuan, telah berada di peringkat 8 selama bertahun-tahun, kekuatan pertempurannya tak terduga. Putra Song Qiyuan, Song Diaoling, adalah Gu Immortal peringkat 7 dengan bakat luar biasa, dia berbudaya dan anggun, dan telah diakui secara publik sebagai penerus kepemimpinan klan Song. Namun sayangnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, Song Diaoling direncanakan dan meninggalkan seorang putri. Nama keluarga putrinya secara alami adalah Song dan nama pemberiannya adalah Yixi. Dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari garis keturunan Song Qiyuan. Sejak usia muda, Song Yixi dimanjakan oleh kakeknya Song Qiyuan. Di dunia manapun, beberapa orang secara alami terlahir dengan sendok perak di mulut mereka. Di dunia di mana kebanyakan orang berjuang untuk bertahan hidup, dan sebagian besar Gu Immortal terus-menerus waspada, bersiap untuk menjalani kesengsaraan dan bencana berikutnya, bergegas kemana-mana untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka, Song Yixi hanya duduk dan menikmati hidup, semua sumber daya kultivasinya disediakan oleh Song Qiyuan. Dia hanya perlu mengucapkan kata itu dan kakeknya, Song Qiyuan, akan memastikan mereka terpenuhi. Ketika Song Yixi mengalami kenaikan abadi, Song Qiyuan secara pribadi melindunginya. Setelah naik ke peringkat 6 Gu Immortal, Song Qiyuan mengirimi cucunya hadiah besar, wilayah laut dengan luas 4 juta kilometer persegi. Itu sedikit lebih besar dari Laut Cina Selatan di bumi. Tidak hanya itu, wilayah laut ini juga sangat kaya akan sumber daya dan dinamai wilayah laut emosi puitis. Dalam peringkat Laut Timur, itu berada di atas Laut Hiu Shark Demon. Fang Yuan menjelajahi dan, dikombinasikan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, membuat rencananya berpusat di sekitar Song Yixi ini. Setelah merencanakan secara rahasia selama setengah bulan, Fang Yuan tiba di sebuah pulau kecil. Laut Timur memiliki banyak pulau kecil, ada jutaan atau bahkan puluhan juta pulau yang didatangi Fang Yuan. Sebagian besar pulau kecil adalah pulau tak berpenghuni, tetapi pulau kecil ini sebenarnya memiliki manusia. Ada 3 desa nelayan di pulau itu, pembudidaya terkuat hanya peringkat 3. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya, di bawah terik matahari, dia berjalan ke desa nelayan terdekat seperti hal yang normal untuk dilakukan. Orang-orang di sekitarnya sebagian besar adalah manusia biasa. Kadang-kadang ada 1 atau 2 Master Gu di tempat kejadian, mereka peringkat 1 atau 2, dan sangat dihormati oleh manusia di sekitar mereka. Metode Fang Yuan saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di perbatasan selatan. Dia bergerak melalui seluruh desa 2 atau 3 kali, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Ini seharusnya desa klan Li. Fang Yuan mengamatinya sebentar, dikombinasikan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia memverifikasi bahwa ini adalah tempatnya. Desa nelayan kecil ini jelas bukan desa klan Li. Tetapi di kehidupan sebelumnya, ada Gu Immortal yang mistis dan menarik yang muncul dari tempat ini, dia bernama Li Xiaoyao. Desa nelayan ini diganti namanya olehnya, menjadi Desa Klan Li. Tentu saja, saat ini, Li Xiaoyao belum lahir. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Li Xiaoyao akan lahir dalam waktu sekitar 200 tahun. Setelah memastikan status desa nelayan ini, Fang Yuan pergi dan tiba di tebing di tepi laut. Ada sarang yang tak terhitung jumlahnya di tebing, ada ratusan,
Ribuan burung yang beristirahat di sini, mereka memiliki kesadaran teritorial yang kuat. Begitu seorang Gu Master, atau bentuk kehidupan besar datang dan membuat burung-burung merasa terancam, mereka akan menyerang penjajah bersama-sama. Dengan demikian, hanya sedikit orang di desa yang datang ke tempat ini. Kadang-kadang, ada Gu Master yang datang untuk memanen beberapa ramuan obat atau mencuri beberapa telur burung. Burung-burung ini sangat beragam, mereka adalah jemaat lebih dari 10 kelompok binatang yang berbeda, mereka bukan jenis burung yang sama. Di pulau kecil ini, ada Master Gu manusia, tetapi mereka tidak berada di posisi dominan di lingkungan ini. Menurut kurang dari biografi Li Xiaoyao lebih besar dari, ketika Li Xiaoyao masih kecil, dia sering diintimidasi oleh anak-anak yang lebih tua darinya, dia harus bersembunyi di sini karena kebutuhan. Di sini, dia menemukan gua tersembunyi secara tidak sengaja, dia memperlakukan gua ini sebagai pangkalan rahasianya. Tebing ini memiliki segala macam lubang dan gua, jumlahnya banyak. Jelas sangat sulit untuk menemukan gua yang ditemukan Li Xiaoyao. Namun, karena ada kelompok burung di sini, Li Xiaoyao tidak mungkin masuk jauh ke dalam. Guanya harus berada di pinggiran luar. Fang Yuan sudah cukup siap, dia mencari sebentar dan memilih 100 target pada awalnya. Pada saat siang hari, dan matahari mulai turun ke barat, Fang Yuan menemukan target sebenarnya. Lubang ini tidak besar, tetapi bahkan dengan ukuran Xing Xiangzi saat ini, dia tidak bisa masuk. Belum lagi tubuh zombie abadi 8 lengan asli Fang Yuan. Untungnya, dia telah mengubah bentuk Immortal Gu. Fang Yuan mengecilkan tubuhnya dan meremas ke dalam. Gua itu lembab, pada malam hari, ada sinar matahari yang lemah yang menembus ke dalamnya. Setelah pindah di dalam gua untuk sementara waktu, Fang Yuan datang ke bagian terdalam gua ini. Ruang di sini sangat luas. Angin laut di luar tebing bertiup ke lubang-lubang kecil gua, mereka menciptakan suara siulan angin yang bergerak. Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan kurang dari biografi Li Xiaoyao lebih besar dari, di dalamnya, tertulis tentang masa kecil Li Xiaoyao, ketika dia sering diganggu, dia akan bersembunyi di dalam gua ini dan menangis pelan, saat dia mendengarkan suara siulan angin. Situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama, sampai suatu hari, nasib berubah baginya saat kisah legendaris Li Xiaoyao dimulai. Perubahan nasib ini adalah lubang kecil di sudut gua. Suatu kali ketika Li Xiaoyao bersembunyi di sini, dia bersandar di sudut saat dia beristirahat. Tiba-tiba, gua itu runtuh saat dia jatuh, langsung ke bagian tebing yang dalam, dan dia tersapu oleh arus di laut. Perjalanan ini, Fang Yuan mencoba meniru pertemuan kebetulan Li Xiaoyao di kehidupan sebelumnya. Tebing ini seperti sarang semut, bagian dalamnya memiliki banyak terowongan dan gua yang berbeda, seolah-olah ada bor yang bergerak di dalamnya. 6 jam kemudian, Fang Yuan menemukan rute yang sebenarnya. Dia memecahkan lubang di gua saat dia pindah ke dalamnya. Ketika dia memasuki bagian dalam tebing, dia jatuh dengan cepat. Itu adalah kegelapan dan kelembaban murni, ada segala macam bentuk kehidupan kecil seperti ular, hewan terbesar di sini adalah sejenis kadal, memiliki ukuran kucing normal. Semua ini tidak bisa menghalangi Fang Yuan. Dia dengan cepat sampai ke dasar tebing, saat suara ombak semakin keras. Di dasar tebing, ada spiral air laut yang sangat besar. Ini adalah fenomena arus bawah yang unik di Laut Timur. Air laut di spiral bergerak cepat, ada uap air yang melimpah dan menyerupai mulut monster raksasa. Fang Yuan berkehendaki dan beberapa cacing gu terbang keluar, berhenti di sini dan meninggalkan tanda. Selanjutnya, dia menyelam ke dalam spiral dengan suara keras. Begitu dia berada di spiral, kekuatan tak berbentuk mengelilingi tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa Fang Yuan, dia merasakan ketidakberdayaan saat dia ditangkap oleh air laut. Fang Yuan tidak berjuang, sebaliknya dia membiarkan arus bawah ini membawanya ke tempat lain. Arus bawah ini seperti naga atau ular piton tak berbentuk, itu menciptakan terowongan air di dasar laut. Kelompok ikan di dasar laut akan berenang menjauh darinya. Bahkan rumput laut dan tanaman air tidak tumbuh di jalurnya. Karena mereka tidak bisa tumbuh, mereka tidak dapat menahan kekuatan penyeretan jangka panjang dari arus bawah. Fang Yuan mengikuti arus bawah ini saat dia bergerak cepat, kecepatannya saat ini sangat cepat, bahkan gerakan pembunuh abadi gerakan biasa tidak dapat menandingi kecepatannya.
Ini adalah spesialisasi arus bawah laut. Di Laut Timur, ada jenis peta berharga. Peta tidak mencatat pulau-pulau, atau permukaan laut, itu termasuk arus bawah di laut. Semburan arus bawah terjalin di bawah laut, mereka membentuk rute alami untuk pengangkutan barang. Di Laut Timur, beberapa kekuatan super memiliki karavan bawah air. Karavan ini menggunakan cacing gu untuk masuk jauh ke laut dan menggunakan arus bawah untuk bergerak cepat. Dalam waktu singkat, mereka dapat melakukan perjalanan 10.000 li, atau bahkan 100.000 li, untuk terlibat dalam perdagangan. Setelah sekitar 15 menit, Fang Yuan muncul dari ujung lain arus bawah ini. Titik akhir seperti titik awal, itu juga merupakan spiral air laut yang sangat besar. Fang Yuan melompat keluar dari spiral, yang dilihatnya adalah lautan merah. Udara panas yang intens menyerangnya. Ini adalah gunung berapi bawah laut. Fang Yuan saat ini berada di tengah jalan gunung berapi bawah laut ini. Di tengah gunung berapi, tidak ada air laut yang masuk ke dalamnya. Di dasar gunung berapi, magma cair menyembur keluar dari bagian dalam parit laut, menyebabkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya binasa. Dan di puncak gunung berapi, ada pemandian air panas bawah laut alami. Tujuan Fang Yuan adalah pemandian air panas bawah laut di puncak gunung berapi. Tapi Fang Yuan membuat perkiraan, belum waktunya, dia memutuskan untuk menjelajahi tempat itu untuk menghabiskan waktu. Semakin rendah dia pergi, semakin panas. Itu berwarna merah bersih di depannya, sejenis kadal api memasuki jangkauan deteksi Fang Yuan. Kadal ini memiliki sisik halus yang mengkilap, ia melebarkan lidahnya saat memakan serangga terbang sebagai makanan. Serangga terbang jenis ini berasal dari dasar gunung berapi, di dalam sungai magma cair yang bergerak. Di sungai magma, terkadang ada gelembung yang meledak saat serangga kecil terbang keluar dari dalam. Kadal api itu tergeletak di sisi sungai magma, melihat serangga terbang telah terbang keluar, lidahnya ditembakkan secepat kilat saat menangkap serangga ini, ia menarik lidahnya dan menelan makanannya. Fang Yuan mengamati habitat yang begitu unik untuk waktu yang lama. Alam benar-benar misterius, itu ditampilkan di depan Fang Yuan sekarang. Fang Yuan mengamati kadal api sebentar sebelum memperhatikan serangga terbang. Serangga jenis ini sangat unik, menetas di sungai magma, bisa menahan suhu yang sangat tinggi. Setelah sekian lama, Fang Yuan memiliki penemuan baru, kadal api tidak berhasil mendapatkan makanannya setiap saat, terkadang gagal berturut-turut. Sebagian dari serangga terbang tampaknya telah mengembangkan semacam bakat laten dari tekanan yang diciptakan oleh kadal api. Serangga terbang ini berubah menjadi cacing gu selama proses penangkapan sebagai makanan. Kecepatan mereka meningkat dan mereka berhasil menghindari lidah kadal itu. Ini adalah bentuk kemajuan. Seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga, berubah dari ikan menjadi naga, hidupnya telah meningkat dalam arti yang paling mendasar. Setelah serangga terbang ini menjadi cacing gu, sebagian dari mereka berinisiatif untuk mendarat di kadal dan menjadi gu yang menyertainya, hidup bersama dengan kadal. Tapi ini semua adalah jalan api Fanagu, mereka tidak memiliki banyak nilai bagi Fang Yuan. Untuk Fang Yuan saat ini, satu-satunya hal yang menarik adalah gunung berapi bawah laut ini. Dengan itu, dia memiliki sumber untuk menghasilkan cacing gu, dia dapat menghasilkan sejumlah besar cacing gu jalur api dan jalur air untuk waktu yang lama. Mortal gu hanya memiliki nilai bagi gu immortals ketika jumlahnya cukup besar. Dan akhirnya, Fang Yuan mengamati sungai magma ini. Sungai magma ini memiliki bentuk kehidupan lain, mereka adalah sejenis ikan. Fang Yuan tidak berniat untuk menjelajah lebih jauh, dia juga tidak ingin mendapat masalah dengan melompat ke sungai magma. Sungai magma memiliki suhu tinggi, jika Fang Yuan ingin memasukinya, dia perlu menggunakan gerakan pembunuh abadi defensif. Itu berarti dia perlu mengonsumsi esensi abadi yang berharga. Alam itu perkasa, banyak tempat memiliki lingkungan yang berbahaya sehingga bahkan gu immortals tidak bisa masuk lama. Fang Yuan telah menghitung waktu, ketika dia merasa sudah hampir waktunya, dia melakukan perjalanan di sepanjang gunung berapi, melewati titik dia berada dan menuju puncak. Sekarang, dia mulai berhati-hati, menyembunyikan jejaknya dengan sengaja. Song Yixi yang muda dan cantik adalah salah satu dari 6 wanita cantik di antara gu abadi Laut Timur. Hari ini, Song Yixi sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia dilecehkan lagi.
Semua Gu immortal laki-laki yang datang dari mana-mana ini seperti lalat yang mengganggu, mereka ada di sekitar Song Yixi, mengobrol tanpa henti, mereka bahkan tidak bisa diusir. Setelah mengabaikan pengejar yang menjengkelkan ini, Song Yixi datang ke wilayah laut pribadinya. Wilayah laut ini disebut Laut Emosi Puitis, menghasilkan jenis jalur kebijaksanaan peringkat 4 cacing Gu, puisi emosi Gu. Cacing Gu ini dapat menyimpan emosi dan sangat berharga di benak Master Gu Fana. Song Yixi datang ke dasar laut, masuk ke istana gunung berapi bawah lautnya. Gunung berapi bawah laut ini berada di dalam Laut Emosi Puitis, itu secara alami milik Song Yixi. Song Yixi berada di puncak gunung berapi, dia telah membangun istana kecil yang indah di sana. Dia menyukai pemandian air panas di dalam istana, sesekali, dia akan pergi ke sana dan mandi. Dia melepas pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya yang tak tertandingi. Kulitnya lembut dan pucat, seperti telur yang baru dikupas, anggota tubuhnya ramping dan panjang, bibirnya merah dan matanya tajam, dan dia memiliki rambut panjang yang memanjang ke pinggangnya. Dia memasuki pemandian air panas dan menikmati dirinya sendiri setelah menutup matanya. Segera, suasana hatinya menjadi lebih baik, dia mulai menyenandungkan sebuah lagu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Fang Yuan mengintai di dekatnya, mengamati setiap gerakannya. Sudah hampir waktunya. Tatapan Fang Yuan menakutkan saat dia menghitung, dia sengaja membocorkan jejak auranya. Siapa yang ada di sana? Ekspresi Song Yixi menjadi pucat, dia berteriak saat matanya menatap tempat persembunyian Fang Yuan dengan banyak amarah. Kesalahpahaman, ini kesalahpahaman. Fang Yuan tampak seperti dia, dipaksa. Melihat seorang lelaki tua seperti Xing Xiangzi muncul di depannya. Tiba-tiba, Song Yixi langsung menjerit. Saat ini, dia sedang bersantai di pemandian air panas, benar-benar telanjang, itu secara alami adalah momen yang paling rentan. Jika yang muncul adalah perempuan, biarlah, tapi kebetulan itu adalah Gu immortal jantan. Harus ada kehati-hatian antara jenis kelamin. Song Yixi panik. Saya bisa menjelaskan. Semua ini adalah kesalahpahaman besar. Tolong, Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Fang Yuan melambaikan tangannya, berbicara tanpa henti. Pada saat ini, kepanikan Song Yixi sudah dilampaui oleh kemarahan yang hebat. Pencuri mesum, mati. Song Yixi menyembunyikan tubuhnya di pemandian air panas, dan menunjuk jari ke arah Fang Yuan. Gerakan pembunuh abadi, streaming veil. Ada peningkatan uap air di udara, dua aliran air yang seperti lengan panjang wanita menari, atau seperti kerudung tipis yang dikenakan oleh wanita cantik untuk menutupi wajah mereka, melingkar di sekitar Fang Yuan dari kedua sisi. Hati Fang Yuan bergetar. Song Yixi adalah jalur air Gu immortal, kerudung sungai ini adalah gerakan pembunuh abadi dan itu adalah metode yang luar biasa untuk menangkap musuh. Jika Fang Yuan terpukul oleh langkah ini, akan sulit baginya untuk bebas. Tidak berani membiarkan kerudung aliran ini di dekatnya, Fang Yuan dengan cepat mundur, cahaya bintang bersinar di sekelilingnya dan ular bintang bergerak di udara, menghadap kerudung sungai. Gerakan pembunuh abadi, tali ular bintang. Ular bintang menjerat kerudung sungai, tetapi kerudung sungai seperti air, menenggelamkan ular bintang. Hanya dalam beberapa napas waktu, ular bintang menghilang menjadi ketiadaan. Kerudung aliran bergerak menuju Fang Yuan lagi. Tali ular bintang dan kerudung sungai keduanya adalah metode penangkapan, saya tidak berpikir jarak di antara mereka akan begitu besar. Hati Fang Yuan tenggelam. Untungnya, dengan penundaan kecil ini, cahaya bintang Gu abadi di bukaan abadinya benar-benar diaktifkan, cahaya terang ditembakkan keluar dari Gu abadi seperti matahari terbit. Di sekeliling cahaya bintang immortal Gu adalah Gu Fana jalur api yang tak terhitung jumlahnya, seperti puluhan ribu kunang-kunang. Gerakan pembunuh abadi jalur bintang, Starfire Escape. Mendesah. Seluruh tubuh Fang Yuan terbakar dengan api biru tua, dan dia membubung ke langit seperti kilat. Mau kemana? Song Yixi berteriak dengan suara menawan, saat dia menggunakan gerakan pembunuh untuk menghalangi Fang Yuan. Bam! Sebuah ledakan besar meletus di atas gunung berapi bawah laut. Dasar laut bergetar, arus deras naik. Bagian atas gunung berapi bawah laut sebagian besar hancur, struktur pelindung alami rusak, menyebabkan air laut yang tak ada habisnya mengalir ke dalam. Song Yixi sangat sibuk untuk sementara waktu berurusan dengan bebatuan yang berterbangan dan air laut yang mengalir.
Dia memasang penghalang pertahanan, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya, pikirannya sedikit tenang. Kemudian tanpa peduli dengan kehancuran gunung berapi oleh air laut, dia mulai terbang ke arah Fang Yuan yang ditinggalkan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Song Yixi berteriak dengan gigi terkatup. Kecepatan Fang Yuan, dengan bantuan pelarian api bintang, sangat cepat, tetapi karena airnya sangat dalam, butuh beberapa saat untuk terbang keluar dari permukaan laut. Di kehidupan sebelumnya, kurang dari biografi Li Xiaoyao lebih besar dari mencatat bahwa Li Xiaoyao jatuh ke dasar tebing dan memasuki arus bawah yang membawanya ke gunung berapi bawah laut. Dasar gunung berapi terlalu panas, Li Xiaoyao mencoba menjauh darinya dengan pindah ke puncak gunung berapi di mana dia tiba-tiba melihat Song Yixi yang sedang mandi. Song Yixi segera menangkapnya, tetapi setelah menginterogasinya, dia malah sangat senang. Dia tidak tahu ada arus bawah yang sangat tersembunyi di gunung berapi bawah laut. Pada saat ini, laut dikepung oleh musuh yang kuat, penampilan Li Xiaoyao malah memberi Song Yixi harapan untuk melarikan diri. Song Yixi menggunakan arus bawah ini untuk bebas dari kesulitan. Sementara kehidupan Li Xiaoyao memiliki perubahan besar mulai sekarang, Song Yixi membawanya di bawah sayapnya dan membimbingnya pada kultivasi Gu Master. Perlakuan yang diterima Fang Yuan benar-benar berbeda dari Li Xiaoyao. Li Xiaoyao adalah anak laki-laki yang tampan. Meskipun saya abadi dan juga telah berpenampilan baik, itu adalah salah satu di mana saya sudah berusia 70-an dan 80-an. Song Yixi masih muda dan klan Song juga merupakan kekuatan kolosal, akan aneh jika dia tidak marah dan mengejarku. Fang Yuan menghela nafas sambil diam-diam mengamati di belakangnya. Ketika dia menemukan Song Yixi mengejarnya, dia tersenyum ringan, sebelum menyerang keluar dari permukaan laut. Gu Immortal Yao Gepi adalah salah satu pengejar Song Yixi, dan saat ini, dia sedang bersembunyi di sekitar wilayah laut emosi puitis. Dia tampak muda, tampan dan menawan, dan memiliki kultivasi peringkat 6. Dia adalah seorang pembudidaya tunggal di Laut Timur. Peri Yixi akan mandi di pemandian air panas gunung berapi bawah laut sesekali. Tak satu pun dari mereka yang mengetahui rahasia ini, hanya saya yang menyadarinya saat ini. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Peri Yixi. Jika saya bisa menikahinya, apakah saya masih harus takut tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup? Apa yang terjadi? Yao Gepi menatap sumber suara itu dan melihat Fang Yuan terbang keluar dari laut dengan penampilan yang menyedihkan, gelombang raksasa naik di laut yang tenang. Melihat penampilannya, dia sepertinya pencuri. Apakah saya mengejarnya? Yao Gepi ragu-ragu. Tepat pada saat ini, Song Yixi juga terbang keluar dari permukaan laut dan melihat sosok Fang Yuan yang surut di udara, berteriak marah, "Pencuri mesum, jangan lari, mati!" Apa? Pencuri mesum? Yao Gepi merasa seperti disambar petir, matanya menonjol hingga hampir jatuh. Cabul, pencuri mesum. Apa yang terjadi dengan Peri Yixi? Bajingan tua itu sebenarnya adalah pemberani. Brengsek, bunuh dia. Yao Gepi meraung dalam hati, niat membunuh memenuhi hatinya. Peri Yixi, jangan khawatir, aku, Yao Gepi, di sini. Saat berikutnya, Yao Gepi berteriak keras, melangkah maju. Song Yixi linglung, aslinya yang diprovokasi dan udara agresif juga tenang. Dia baru saja menyerang dengan marah dan tidak banyak berpikir ketika dia berteriak dengan marah, tetapi dengan penampilan Yao Gepi, dia tidak bisa menahan perasaan panik. Ya Tuhan, kasihanilah. Dia masih seorang wanita muda, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Mengenai masalah ini, dia secara alami ingin menutupinya dengan erat. Yang terbaik adalah jika dia menyelesaikan semuanya sendiri, membunuh Fang Yuan dan tidak ada orang lain yang akan tahu masalah ini. Jika masalah ini disebarkan, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Namun, Gu Immortal lain muncul sekarang. Dia mengenali orang ini, dia adalah salah satu pengejar yang penuh kebencian, nama belakangnya sepertinya Yao. Song Yixi tidak terlalu yakin. Yao Gepi bahkan lebih tertekan dan sedih saat dia melihat ekspresi panik Song Yixi. Dia kemudian mengamati wajah Song Yixi yang memerah, merah seperti dia baru saja melakukan hubungan intim, niat membunuh di dalam dirinya meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Sebenarnya, tidak ada yang terjadi, tetapi imajinasi manusia tidak ada habisnya.
Apalagi Yao Gepi adalah seorang pria dan pengejar yang gila, dia dengan mudah menafsirkan ekspresi itu. Dengan cara yang sama sekali gelap. Saat ini, Yao Gepi sedang berpikir, cabul tua yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya ini pasti telah memanfaatkannya secara besar-besaran. Dia mungkin telah menggunakan beberapa trik kotor untuk membius peri Yixi. Dia pasti mendekatinya, tidak, dia mungkin menciumnya dan menyentuhnya. Siapa yang tahu seberapa banyak peri Yixi dirambah, betapa banyak penghinaan yang dia derita. Dengan pikiran seperti itu, kemarahan di hati Yao Gepi membara begitu tinggi sehingga sepertinya menyalakan seluruh tubuhnya, dia mengejar dengan marah sambil berteriak, "Kamu bajingan tua terkutuk, bajingan tua, jangan lari. Kamu berani menodai peri Yixi kita, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan pada peri Yixi." Ketika Song Yixi mendengar teriakan marah ini, seluruh tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh dari udara. Jangan berteriak terlalu keras, apakah Anda mencoba memberi tahu seluruh dunia? Bukankah yang terbaik jika kita diam-diam membunuh geyser terkutuk ini? Sayangnya, Yao Gepi yang marah tidak bisa mendengar pikiran Song Yixi. Dan ini adalah pertama kalinya Song Yixi menghadapi situasi seperti itu, jadi dia kehilangan ketenangannya. Dia ingin mengirimkan suaranya untuk mengatakan ini kepada Yao Gepi, tetapi dia terlalu muda dan tidak bisa berbicara apapun yang terjadi. Betapa memalukannya jika dia mengatakannya secara langsung. Di antara ketiganya, yang paling bahagia adalah Fang Yuan. Fang Yuan sudah menghitung reaksi Song Yixi. Penampilan Yao Gepi, bagaimanapun, adalah kejutan yang tidak terduga. "Bagus, itu bagus," berteriak keras, ya, sedikit lebih keras. Fang Yuan dalam hati menyemangati Yao Gepi. Dua Gu Immortal yang mengejar sama sekali tidak akan membayangkan pikiran aneh di benak Fang Yuan saat ini. Fang Yuan ingin meledakkan situasi menjadi masalah besar. Song Yixi adalah Gu Immortal dari kekuatan super, klan Song, dia adalah apel mata Song Qiyuan, dengan banyak pengejar. Setelah masalah ini meledak, Fang Yuan akan mendapat tekanan eksternal untuk bergabung dengan aliansi zombie. Namun, konflik ini bukan karena menipu uang, membunuh orang tua seseorang, atau pertempuran hidup dan mati. Paling-paling, Fang Yuan hanya melirik secara tidak sengaja. Song Yixi adalah seorang gadis muda dengan pengalaman yang sangat sedikit, pikirannya masih konservatif, tentu saja, dia akan merasa dirugikan dan marah karena seseorang melihat tubuhnya untuk pertama kalinya. Ini adalah mentalitas alami anak muda. Seiring bertambahnya usia dan lebih berpengalaman, tidak peduli siapa mereka, mereka akan mendapatkan setidaknya beberapa pengetahuan tentang kehidupan seksual. Jadi bagaimana jika dia melirik? Bukankah beberapa wanita berharap orang lain terus melihat mereka? Dari perspektif tertentu, bukankah ini membuktikan pesona seseorang? 2 hingga 300 tahun kemudian, Li Xiaoyao juga mengintip tetapi tidak ada yang terjadi padanya, sebaliknya dia dilindungi dan disembunyikan. Salah satu alasan besarnya adalah bahwa mentalitas Song Yixi telah berubah. Kemudian, Li Xiaoyao akan mengalami pertemuan kebetulan lagi dan menjadi jalur pedang Gu Immortal, dan akhirnya, dia dan Song Yixi akan menjadi pasangan abadi. Bukankah Song Yixi lebih tua dari Li Xiaoyao 2 hingga 300 tahun, dia bisa dikatakan sebagai perampok buayan. Tentu saja, ada alasan lain. 2 hingga 300 tahun kemudian, umur Song Qiyuan telah habis dan dia meninggal. Jatuhnya Gu Immortal peringkat 8 menciptakan perubahan besar dalam struktur Laut Timur. Klan Song mulai melemah dan kekayaan besar yang dimiliki Song Yixi didambakan oleh orang lain, tidak hanya ada tekanan dari sumber eksternal, ada perselisihan internal di klan juga. Li Xiaoyao, yang diajari oleh Song Yixi dan menemaninya sepanjang tahap Gu Master Fananya dan berbagi penderitaannya, menjadi individu yang paling meyakinkan bagi Song Yixi. Kemudian, Li Xiaoyao mewarisi warisan banteng hijau mabuk pedang abadi, dan mengembangkan metode yang membawa kemajuan baru, dan menjadi jalur pedang yang kuat Gu Immortal. Ini menyebabkan Song Yixi jatuh cinta padanya. Keduanya menjadi pasangan abadi, bergerak tanpa tujuan yang ditentukan, secara diam-diam dan bebas, di 5 wilayah perang kacau, mereka muncul dan bekerja sama untuk melawan peringkat 8 Gu Immortals, menjadi pilar besar dalam memblokir serangan benua tengah. Fang Yuan melarikan diri sambil memikirkan dengan santai tentang segala macam hal. Bersambung.